Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Maruf Rabani. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan kas kecil. Ini udah masuk ke bab 2 ya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, sepertinya video ini akan agak panjang. Jadi buat kalian yang matanya lelah atau misalnya nggak bisa lihat video terlalu panjang, kalian bisa pause dulu, bisa istirahat dulu gitu, karena ini materinya cukup membutuhkan konsentrasi ya. Nanti juga kita akan sedikit menganalisa materi yang ada di slide. Oke, kita mulai aja ya. Oke, pada materi ini kita akan membahas tentang pengelolaan kas kecil. Nah, sebelum kita mulai, di sini ada kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran. Nah, kompetensi dasarnya yaitu kalian diharapkan bisa mempersiapkan pengelolaan kas kecil dan menerapkan persiapan pengelolaan kas kecil. Lalu kalian mengetahui prosedur pengelolaan kas kecil dan juga menerapkan prosedur pengelolaan kas kecil. Dan tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan bentuk persiapan pengelolaan kas kecil, mengidentifikasi macam-macam peralatan dan perlengkapan pengelolaan kas kecil. Yang ketiga, menjelaskan tentang prosedur bagaimana mengelola yang namanya kas kecil. Oke, di sini juga ada peta konsep dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ialah persiapan pengelolaan kas kecil, lalu yang kedua prosedur pengelolaan kas kecil. Ada turunannya juga. Untuk persiapan pengelolaan kas kecil yaitu penerapannya, dan kalau untuk prosedur pengelolaan kas kecil juga ada penerapannya juga. Di sini kata kunci yang harus kalian pahami gitu, atau harus yang kalian perdalam ialah pengelolaan kas kecil, persiapan pengelolaan kas kecil, dan perlengkapan kas kecil. Itu yang harus kalian dalami. Oke, kita mulai ke pendahuluannya dulu ya. Di slide dikatakan persiapan pengelolaan kas kecil dimulai dari penetapan formulir-formulir dokumen yang diperlukan bagian-bagian yang terlihat dalam prosedur pengelolaan kas kecil. Di sini juga dikatakan di dalam buku, dalam perusahaan yang sudah memiliki standar prosedur operasi, prosedur pengelolaan kas kecil meliputi prosedur pembentukan dan kas kecil, prosedur pengeluaran dana kas kecil, prosedur penggantian dana kas kecil, dan prosedur pencatatan mutasi kas kecil. Nah, untuk lebih memahaminya pengelolaan kas kecil, kita bahas materi-materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini di bagian A yaitu persiapan pengelolaan kas kecil. Nah, persiapan pengelolaan kas kecil itu ada apa aja sih? Gitu. Yang pertama, kalian itu menyiapkan bukti transaksi kas kecil. Lalu yang kedua, peralatan untuk mempersiapkan pengelolaan dana kas kecil. Yang ketiga, ketentuan pengelolaan kas kecil. Yang keempat, mengisi bukti transaksi. Yang kelima, bukti transaksi lainnya, seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke materi menyiapkan bukti transaksi kas kecil, yaitu A. Pengertian bukti transaksi. Nah, di slide dikatakan bukti transaksi merupakan salah satu dokumen asli yang menjadi alat untuk merekam semua transaksi yang terjadi. Nah, dengan adanya bukti transaksi, kita bisa menjadikan sebuah bukti yang otentik gitu untuk terjadinya sebuah transaksi. Nah, bukti transaksi tersebut antara lain seperti faktur, nota, kwitansi, dan cek yang menjadi bukti transaksi di dalam perusahaan.
Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya jenis-jenis transaksi. Nah, yang pertama itu ada yang namanya transaksi internal. Apa sih transaksi internal itu? Yaitu salah satu transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Transaksi hanya mengikuti personalia yang ada di dalam sebuah perusahaan. Transaksi internal lebih menjamin pada perubahan posisi keuangan yang terjadi di bagian dalam perusahaan. Nah, misalkan memo dari pimpinan kepada seorang karyawan. Nanti juga kita akan jelaskan ya, memo itu seperti apa sih. Nanti ada contohnya juga, akan saya perlihatkan. Lalu perubahan nilai keuangan itu karena kemunduran perusahaan, pemakaian perlengkapan kantor, transaksi keuangan yang dibuat, serta dikeluarkan juga dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, ada yang namanya transaksi eksternal. Transaksi eksternal yaitu suatu transaksi yang mengikuti pihak luar perusahaan tersebut, serta transaksi yang mengikuti orang luar serta organisasi luar. Nah, transaksi eksternal juga bisa bermakna sebagai bukti pencatatan atas kegiatan yang terjadi pada perusahaan yang berhubungan dengan pihak luar dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Kalau di buku kurang lebih sama ya. Nah, kita masuk ke manfaat bukti transaksi. Bukti transaksi di sini manfaatnya terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama yaitu dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Lalu yang kedua, menjadi media yang berisikan data informasi keuangan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi. Lalu yang keempat, dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Nah, jadi kalau misalnya kalian melakukan transaksi lalu ada buktinya, ada bukti pencatatannya, walaupun kalian lupa, kalian masih bisa ingat gitu, oh ternyata ada buktinya dan ini buktinya gitu. Jadi kalian ketika butuh data tersebut bisa disediakan. Dan juga yang kelima, dapat menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan, seperti itu. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam jenis-jenis bukti transaksi. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan jenis-jenisnya, bukti-bukti transaksinya begitu. Nanti di sini ada banyak, ada kwitansi, ada cek, ada faktur. Nanti akan saya perlihatkan jenis-jenisnya ya. Nah, di sini ada yang namanya kwitansi. Seperti yang kalian lihat, bentuk kwitansi ini seperti ini ya. Bentuknya kalau yang belum pernah lihat kwitansi itu seperti apa. Nah, kwitansi merupakan suatu dokumen penerimaan uang pembayaran. Kwitansi ini dikatakan sah apabila telah ditandatangani oleh pihak yang menerima uang. Seperti itu. Nah, lalu ada juga yang namanya cek. Nah, cek ini kalau kalian lihat bentuknya seperti ini ya, contohnya ya. Ini hanya contoh saja. Ini dari Bank BTN, cabang Ciputat, seperti itu. Kalau kita lihat penjelasannya, cek ini merupakan dokumen yang berupa surat perintah yang dibuat oleh pihak yang memiliki simpanan di bank tersebut, membayarkan kepada pihak-pihak yang namanya tertera dalam cek tersebut dalam jumlah uang tertentu. Nanti kita juga akan mempelajari bagaimana cara mengisi cek, cara mengisi kwitansi, terus juga cara mengisi faktur, nota, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Lalu yang ketiga ada yang namanya faktur. Faktur itu merupakan dokumen atau alat buku yang berisi transaksi pembelian maupun penjualan dan dilakukan secara kredit. Faktur juga dibuat oleh penjualan yang kemudian diserahkan kepada pembeli bersamaan dengan barang yang telah dijual. Faktur terdiri dari 3 lembar atau rangkap 3. Jadi ketika kalian tulis faktur di situ, nah kalian nggak perlu tulis ulang karena udah ada rangkap-rangkap yang lain, ada 3 rangkap. Yang meliputi lembar pertama untuk pembeli, lembar kedua untuk penjual, dan lembar ketiga untuk arsip. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini ya, faktur pembelian. Sebenarnya banyak bentuk-bentuknya faktur pembelian, tapi secara umum yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau bagi unit bisnis ini seperti ini fakturnya, begitu. Nanti kita juga akan mempelajari bagaimana cara mengisinya. Nah,
Yang keempat, ada yang namanya nota. Nota merupakan alat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi adanya pembelian secara tunai. Nota kontan terdiri dari 3 macam, yaitu nota kontan, nota debit, nota kredit. Nanti kita akan lihat macam-macamnya. Yang pertama, yang A, nota kontan merupakan suatu dokumen atau bukti transaksi terjadinya pembelian secara tunai. Nah, nota kontan ini dibuat oleh penjual yang diberikan kepada pembeli. Nota kontan dibuat menjadi 2 rangkap, jadi ada double. Lembar pertama untuk pihak pembeli dan lembar kedua untuk pihak penjual. Dalam nota kontan berisi tentang hal-hal atau informasi-informasi berikut ini. Yang pertama, ada informasi atau nama barang. Yang kedua, jumlah atau banyaknya barang. Yang ketiga, harga satuan. Yang keempat, jumlah harga satuan. Yang kelima, total jumlah secara keseluruhan. Nah, jadi seperti ini bentuknya kurang lebih, ya. Nah, buat teman-teman yang agak capek begitu lihat videonya, bisa di pause dulu, istirahat dulu. Setelah itu baru dilanjutkan lagi karena materi kita masih panjang. Oke, kita lanjut. Nah, lalu ada yang namanya nota debit dan nota kredit. Nah, nota debit dan nota kredit ini merupakan bukti suatu alat bukti transaksi telah terjadi adanya transaksi pembelian barang karena ditemukan adanya barang rusak atau tidak sesuai pesanan. Nota debit ini berbeda dengan nota kontan karena nota debit ini dibuat oleh pihak pembeli. Nota debit ini biasanya dibuat karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan dan sebagai bukti terjadinya pengurangan utang usaha yang timbul akibat adanya pembelian barang. Nota kredit ini dibuat pihak penjual yang menerima barang kembali atau retur. Jadi barangnya tuh misalnya kalau kayak kita belanja online, terus kita terima barangnya, pas dibuka ternyata barangnya cacat. Nah, itu biasanya bisa diretur begitu. Serta sebagai alat bukti adanya pengurangan piutang usaha. Nah, seperti ini bentuknya nota kredit. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Dan nota debit bentuknya seperti ini, ya. Oke, selanjutnya yang kelima, ada yang namanya bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan salah satu bentuk dokumen atau transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil bahwa pihak tersebut telah menerima sejumlah uang untuk keperluan pengisian kas kecil. Bukti kas masuk ini dilampirkan fotokopi cek apabila pemberian dana kas kecil menggunakan cek bukan tunai. Berikut merupakan contoh kas masuk. Kita lihat seperti apa. Nah, jadi bukti kas masuk kurang lebih seperti ini. Ini bentuknya benar-benar sangat sederhana sekali ya. Cuma ada di sini alamat kantor, lalu ada keterangan bukti kas masuk. Di sini ada nomornya, diterima dari siapa, senilai berapa, kegunaannya untuk apa, dan ada tanda tangannya seperti itu. Nanti juga kita akan pelajari di slide selanjutnya. Selanjutnya ada bukti. Setelah tadi kan kita belajar ada slide tadi bukti kas masuk, sekarang ada bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar merupakan bukti transaksi yang dibuat oleh pihak pemegang kas kecil untuk menunjukkan bahwa pihak atau pemegang dana kas kecil tersebut telah mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk keperluan tertentu. Seperti ini contoh bukti kas keluar. Nah, yang ketujuh ialah formulir pengajuan dana kas kecil. Nah, formulir pengajuan dana kas kecil ini merupakan jenis formulir untuk melakukan pengajuan pengisian kembali dana kas kecil. Formulir pengajuan dana kas kecil ini digunakan hanya untuk metode impress, ya. Nanti juga kalian akan belajar di materi-materi kemarin juga disebutkan metode impress nanti kita akan pelajari. Jadi di sini dikatakan formulir pengajuan dana kas kecil ini hanya untuk metode impress, sistem atau sistem dana tetap, ya, seperti itu. Itu seperti itu contohnya. Lalu ada nota permintaan barang.
Nah, nota permintaan barang merupakan bukti transaksi yang berisi permintaan dari gudang. Seperti ini contohnya ya. Contohnya nota permintaan barang di suatu perusahaan, karena di situ lokasinya cukup panas begitu kan, lalu banyak juga karyawan, sehingga mereka membutuhkan kulkas sebanyak 3 buah. Lalu juga karena jam istirahat mungkin sangat boring, atau mungkin bahasa sekarang gabut, butuh hiburan, harus juga menyediakan TV seperti ini. Jadi nota permintaan barangnya. Kalau misalnya kalian butuh contoh infocus, mungkin buat presentasi, butuh komputer atau butuh barang yang lain, meja, kursi dan sebagainya, kalian bisa menuliskannya ke dalam nota permintaan barang seperti ini. Nah, selanjutnya yang 9 ada surat pesanan. Merupakan surat yang dibuat sebagai jaminan keabsahan pesanan. Begitu. Lalu yang ke-10 ada yang namanya memo. Memo merupakan surat pengantar yang berisi surat perintah untuk melakukan aktivitas dalam suatu perusahaan. Contoh seperti tadi, direktur memerintahkan karyawannya untuk membagikan laporan pembagian gaji karyawan bulan Februari 2009. Nah, contohnya seperti ini. Di sini contohnya dari kepala bagian personalia kepada bagian keuangan perihal laporan pembagian gaji karyawan bulan Februari tahun 2009. Kepala bagian personalia, dan ini ditandatangani oleh Yudas Iskariot ESSB seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya peralatan untuk mempersiapkan pengelolaan dana kas kecil. Nah, peralatan ini adalah peralatan umum yang pasti kalian beberapa sudah mengetahui, tapi ternyata ada beberapa juga yang belum kalian mengetahui, mungkin nama aslinya atau kegunaan yang semestinya itu seperti apa. Di sini akan saya jabarkan ya, kalian simak saja. Di slide itu merupakan contoh gambarnya, dan untuk penjelasannya saya akan dibacakan lewat buku ini. Yang pertama ada yang namanya alat tulis. Nah, alat tulis ini merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menuliskan dalam suatu kegiatan seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Alat tulis pada umumnya digunakan dengan menggunakan tangan, dan di dalamnya terdapat zat pigmen untuk menimbulkan warna pada permukaan yang ditulis. Seperti itu ya alat tulis ya. Sebenarnya kita sudah tidak terlalu asing lagi memegang alat tulis. Oke. Lalu ada yang namanya ordner. Saya juga kurang tahu bagaimana cara bacanya, sudah benar atau belum. Nanti kalau misalnya kalian ada yang tahu cara bacanya atau saya cara bacanya salah, kalian bisa tulis di kolom komentar YouTube, oke? Jadi ternyata itu namanya ordner ya. Saya juga baru tahu. Saya biasanya nyebutnya ini tempat file begitu, tapi ternyata ini namanya ordner. Nah, ordner ini merupakan peralatan seperti map atau karton tebal yang berfungsi menampung banyak arsip atau dokumen-dokumen. Mungkin nanti di mata pelajaran kearsipan juga kalian belajar peralatan-peralatan kantor seperti ini ya. Gitu. Nah, di dalam order ini terdapat besi yang fungsinya untuk mengikat arsip yang telah dilubangi pinggirannya menggunakan perforator. Perforator juga nanti akan saya tunjukkan alatnya seperti apa. Nah, order ini dalam pengelolaan kas kecil juga memiliki fungsi untuk membantu merapikan dan melindungi dokumen penting dari cara penyimpanan yang salah. Mungkin takutnya terlipat atau terkena cairan seperti minuman atau kopi begitu. Nah, seperti yang kalian lihat, order ini seperti ini bentuknya. Lalu ada juga yang namanya buku kas. Nah, buku kas bentuknya bermacam-macam, tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan kecil biasanya pakainya seperti ini: buku kas, debit, kredit, dan saldo. Nah, buku kas ini merupakan jenis buku yang berfungsi untuk mencatat semua bentuk penerimaan maupun pengeluaran kas kecil, baik dalam bentuk tunai maupun non tunai, seperti itu. Lalu ada juga peralatan untuk mempersiapkan pengelolaan dana kas kecil yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu adalah komputer. Komputer seperti yang saya gunakan ini untuk mempresentasikan materi, bisa juga kalian gunakan untuk mempersiapkan pengelolaan dana kas kecil. Nah, komputer juga banyak digunakan berbagai instansi maupun unit usaha lainnya.
seiring dengan majunya teknologi, pada saat ini sudah banyak instansi maupun unit usaha yang sudah menggunakan komputer sebagai media pencatatan. Mereka tidak lagi menggunakan buku kas karena tidak dirasakan tidak otomatis lagi. Perlu ketelitian dan lebih lambat dalam mencapai hasil laporan. Sehingga kalau misalnya kas tadi buku biasa itu lebih dikatakan manual lah. Tapi kalau misalnya komputer, ketika kalian melakukan aplikasi khusus untuk mencatat kas atau Microsoft Excel, kalian tinggal tarik datanya lalu muncul hasilnya, analisanya begitu. Nah, istilah komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang artinya menghitung. Komputer merupakan suatu alat elektronik yang dapat mengerjakan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dengan komputer, kalian itu bisa melakukan input data. Lalu yang kedua, memproses input sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh user atau pengguna. Yang ketiga, melakukan penyimpanan perintah-perintah dari hasil pengolahan. Yang keempat, dapat menyediakan output dalam bentuk informasi penting dalam komputer. Selanjutnya, nah, ada yang namanya printer. Nah, printer merupakan suatu alat yang berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik dalam bentuk teks maupun gambar grafik ataupun tabel di atas kertas. Printer pada umumnya dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain ada picker yang berfungsi mengambil kertas dan tray yang berfungsi mengambil kertas dari baki. Nah, berikut ini merupakan contoh gambar printer ya. Kalau printer jenis ini sepertinya dia selain bisa mencetak gambar, bisa juga memfotokopi, mengcopy file menjadi banyak, dan juga men-scan seperti itu ya. Sekarang kegunaan printer juga sudah cukup banyak. Nah, selanjutnya ada yang namanya perforator gitu. Kalau saya sering menyebutnya dengan nama jeklekan gitu, buat melubangi kertas tadi. Nah, fungsi perforator ini merupakan salah satu jenis peralatan yang fungsinya untuk melubangi kertas atau kartu. Seperti yang saya bilang tadi, perforator terbuat dari logam. Ada 3 jenis perforator, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perforator dengan satu lubang yang berfungsi untuk membuat lubang kartu maupun kertas, papan nama, kartu perpustakaan, plastik, dan sebagainya. Lalu perforator dengan 2 lubang. Nah, ini perforator yang biasa sering kita gunakan seperti ini. Nah, gunanya untuk melubangi kertas yang akan disimpan di dalam ordner, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Lalu semua perforator ini digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia, pakai tangan maksudnya ya. Adapun cara kerja komponennya menggunakan tenaga mekanis. Ukuran lubang yang dihasilkan perforator ini yaitu kira-kira 5 mm. Lalu selanjutnya, peralatan yang sudah tidak asing lagi buat kita yang namanya stapler. Gitu. Stapler ini merupakan suatu peralatan yang berfungsi untuk menyatukan beberapa kertas. Masa sih? Adapun cara kerja dari stapler ini yaitu digunakan memasukkan staples yang terlipat di dalam bagian bawah kertas apabila panjang kedua ujung melebihi tebal kertas. Nah, berikut contohnya seperti ini. Dan juga ada yang namanya guide. Nah, guide ini seperti ini bentuknya ya. Merupakan peralatan yang memiliki bagian yang menonjol dan berfungsi untuk menuliskan kode-kode, tanda-tanda maupun indeks arsip. Berikut merupakan contoh guide seperti ini. Nah, mungkin kalau di komputer itu seperti file dan subfile seperti ini ya. Jadi merupakan indeks arsip gitu. Kalau kalian lihat di komputer biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kalkulator. Kalkulator ini merupakan salah satu peralatan yang berfungsi untuk menghitung dana kas kecil. Ini sangat penting sekali buat kalian, ya. Jadi kalian sebagai pemegang dana kas kecil wajib memiliki yang namanya kalkulator. Nah, lalu kita masuk ke dalam ketentuan pengelolaan kas kecil. Nah, kas kecil ini merupakan kas perusahaan yang berfungsi untuk membayar berbagai keperluan perusahaan yang sifatnya kecil. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa
penggunaan kas kecil harus sesuai dengan estimasi yang dibuat agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan kas kecil. Oleh karena itu, pengelolaan kas kecil harus berdasarkan ketentuan-ketentuan. Nah, ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan kas kecil perusahaan ataupun instansi antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, A, yaitu penggunaannya sesuai dengan batas maksimal. Maksudnya apa sih? Jadi dalam menggunakan kas kecil tentunya sebelum harus sudah memperhitungkan atau diestimasi dahulu jumlah kas kecilnya yang akan dibutuhkan. Nah, pada umumnya juga dalam melakukan estimasi setiap perusahaan memberikan porsi berapa persen untuk dana yang sifatnya mendesak maupun mendadak. Nah, hal ini bertujuan agar penggunaan kas kecil tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan. Lalu yang selanjutnya, tidak untuk pemberian pinjaman. Mohon maaf sebelumnya kalau ada beberapa slide materi yang typo ya, yang penting kalian itu mengerti maksudnya seperti itu. Yang B, tidak untuk pemberian pinjaman. Nah, kas kecil dibentuk dengan tujuan untuk membiayai berbagai macam keperluan instansi atau perusahaan dan tidak untuk pegawai. Hal ini berarti kas kecil tidak diperkenankan untuk diberikan sebagai pinjaman kepada pegawai. Biasanya perusahaan memiliki bagian tersendiri dalam mengurus pinjaman yang dapat memberikan pada pegawai. Dan tentu saja itu bukan bagian dari kas kecil. Nah, lalu yang ketiga ialah bukti pengeluaran harus disetujui pengelola kas kecil. Nah, di dalam perusahaan bukti kas kecil harus disetujui oleh bagian pengelola kas kecil. Di dalam hal ini pengelola kas kecil akan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dalam melakukan pengajuan pengeluaran yang dibutuhkan. Adapun tujuannya untuk meminimalisir penyalahgunaan dana kas kecil untuk hal yang tidak penting atau kepentingan pribadi. Jadi seperti itu. Ini sebenarnya pembahasannya masih bisa lebih panjang lagi. Kalian bisa, kalau kalian penasaran, kalian bisa cek ya, searching di internet, di Wikipedia, bukti pengeluaran harus disetujui pengelola kas kecil. Cari saja kata kuncinya seperti itu. Nah, yang D, ada yang namanya bukti pembayaran harus dilampirkan. Nah, apabila terjadi pengeluaran kas kecil, maka harus melampirkan bukti pembayarannya, ya, begitu. Nah, bukti pembayaran itu harus dilampirkan. Nah, pelampiran bukti pembayaran ini bertujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana kas kecil atau kesalahan pencatatan. Selain untuk meminimalisir penyimpangan kas kecil, bukti pembayaran juga bertujuan untuk melakukan kegiatan pencatatan pelaporan keuangan seperti itu. Jadi ada buktinya ya, nggak sembarangan. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang namanya cara mengisi bukti transaksi. Nah, nanti untuk materi ini kalian bisa pause lalu bisa play juga, karena ada cara pengisiannya, ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya seperti itu. Nah, di sini yang pertama adalah memo. Nah, untuk mengisi bukti transaksi berupa memo, sebaiknya perhatikan petunjuk pada gambar berikut ini. Nah, kalau bisa kalian lihat gambarnya ada seperti ini. Ini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat keterangannya yang pertama itu mengisi nomor memo yang berada di sebelah kanan atas. Seperti ini ya. Nah, lalu yang kedua mengisi bagian tanggal. Lalu yang ketiga mengisi nama pembuatan memo. Nah, seperti ini. Lalu yang keempat mencantumkan nama pihak yang dituju dalam memo. Nah, nomor 4 di sini untuk siapa? Yang kelima mengisi subjek memo, subjeknya apa? Yang keenam memberikan keterangan dalam isi memo. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini ada dari Kiki Wulantari contohnya untuk happy bagian akuntansi. Subjeknya agar dibuat penyesuaian. Nah, di sini bagian 6 ya, memberikan keterangannya. Nah, bagian keterangannya itu hutang dari gaji karyawan yang harus dibayar per 31 Januari 2017 sebesar 15 juta. Seperti itu cara contoh mengisi memo. Nah, lalu ada
di sini yang namanya faktur. Nah, faktur ini seperti ini contohnya. Nah, keterangannya seperti ini, ya. Ada beberapa langkah-langkah. Sambil minum nggak apa-apa ya. Yang pertama, mengisi nama dan alamat penjualnya. Nah, seperti ini ya. PT Azahra, Jalan Bintara, nomor 2, Bekasi. Yang kedua, mengisi nomor faktur agar lebih mudah dalam proses pencatatan. Nah, lalu yang ketiga, mengisi nama dan alamat pembeli. Nah, di sini ya, kepada siapa, alamatnya di mana, contoh di sini misalnya Bekasi apa begitu. Lalu yang keempat, isi tabel faktur dengan rinci, nomor urut, nama jelas atau jenis barang, banyaknya barang, harga satuan, jumlah harga, dalam kurung banyak barang dikali harga satuan dan jumlah total. Lalu yang kelima, nah yang ini ada tanggal pembayaran di sini ya. Nah, nomor 5. Lalu nomor 6, mengisi di bagian otorisasi penyerahan. Nomor 6. Nah, di sini ya, diisi. Lalu yang 7, mengisi di bagian otorisasi penerimaan. Nah, di sini. Nah, dan ini adalah contohnya. Bisa kalian lihat, bisa kalian pause dulu, lalu kalian amati baik-baik bagaimana cara mengisinya. Kita lanjut. Selanjutnya kwitansi. Nah, tadi kan setelah udah dijelaskan tuh kwitansi itu bentuknya seperti tadi. Nah, sekarang ini cara mengisinya. Nah, di sini saya sudah memberikan nomor-nomor dan juga cara mengisinya. Nah, perhatikan gambarnya ya. Keterangan yang pertama yaitu mengisi nomor urut kwitansi. Seperti ini. Nah, kalau kalian lihat ada di sini kolom nomor. Yang kedua, menuliskan nama yang menyerahkan pembayaran di sini. Telah diterima dari siapa, seperti itu. Yang ketiga, mengisi jumlah nominal pembayaran seperti ini. Yang keempat, memberikan keterangan maksud pembayaran. Nah, di sini ya, kasih keterangannya yang di nomor 4. Nomor 5, mengisi jumlah nominal pembayaran. Nah, kita isi di sini dalam bentuk angka. Yang keenam, menuliskan tempat dan tanggal kwitansi dibuat. Nomor 6. Nah, di sini ya dituliskan misalnya contoh Cisarua tanggal 24 Maret 2021 seperti itu. Yang terakhir, menuliskan nama penerima pembayaran beserta tanda tangan. Dituliskan di sini biasanya ya, di angka yang nomor 7. Nah, lalu ada nota debit. Nah, gambarnya seperti ini ya, nota debit itu. Nah, cara ngisinya seperti ini. Yang pertama, menuliskan nama pihak yang membuat nota debit. Nah, seperti ini. Lalu nomor 2, menuliskan secara lengkap nama pihak yang dituju. Nah, kepada tuan siapa. Yang ketiga, mengisi nomor pada nota debit. Nah, nomornya seperti ini. Yang keempat, mengisi nomor dan item barang. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada kolom nomor, kalian bisa isi nomornya di situ. Yang kelima, mengisi nama atau jenis barang. Nah, di sini ada jenis barangnya. Yang ketujuh, menuliskan harga satuan. Di sini 8, menuliskan jumlah harga atau banyak barang dikali satuan harga. Nah, seperti ini. Yang ke-9, mengisi total jumlah. Di sini jumlahnya berapa? Lalu mengisi tempat tanggalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh cara ini contoh cara ngisinya. Di sini ada keterangannya dan di sini contoh nota debit yang sudah diisi. Nah, kalian bisa analisa dan pelajari baik-baik. Nah, lalu berikutnya ada yang namanya nota kredit. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, nota kredit dibuat oleh pihak penjual. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik gambar yang ada di slide ini. Bentuknya seperti ini. Nah, adapun yang perlu diisi dalam nota kredit itu, yang pertama, menuliskan nama pihak yang membuat nota kredit. Yang kedua, menuliskan secara lengkap nama pihak yang dituju. Dalam hal ini, pihak pembeli sebagai bentuk pengurangan piutang usaha. Yang ketiga, mengisi nomor nota kredit. Yang keempat, mengisi nomor item barang. Yang kelima,
mengisi nama atau jenis barang. Yang keenam mengisi jumlah barang. Lalu selanjutnya menuliskan harga satuan, menuliskan jumlah harga, banyak barang dikali harga satuan. Nomor 9 mengisi tata jumlah, dan nomor 10 mengisi tempat dan tanggalnya. Nah, seperti ini ya, begitu. Selanjutnya ada yang namanya cek. Nah, seperti ini cek ya, seperti tadi. Nah, cara ngisi cek juga seperti ini, yaitu melakukan pemeriksaan nomor cek. Dicek nomornya. Nah, ada nomor di sini. Lalu juga apakah sudah ada nomornya atau belum. Lalu menuliskan tanggal pengisian cek, menuliskan nama penerima ceknya dengan jelas dan lengkap, mengisi jumlah nominal cek, dan membubuhkan tanda tangan pihak yang melakukan penarikan. Seperti ini contohnya ya. Ini adalah contoh cek. Nah, lalu di sini juga ada yang namanya biliet giro. Nah, berikut prosedur pengisian biliet giro. Yang pertama, tuliskan tanggal ya. Pengisian biliet giro. Yang kedua, isi jumlah nilai nominal yang akan dipindah bukukan dalam huruf dan angka. Yang ketiga, tuliskan nama penerima biliet giro, isi nama pihak yang mengeluarkan biliet giro. Nah, seperti ini contohnya. Kalian cocokkan ya, tuliskan tanggalnya. Di sini ada tanggal nih. Kalau kalian perhatikan, di sini ada tanggal. Lalu di sini juga nilai nominalnya ada di sini. Ada mengisi tanggal terjadinya transaksi. Nah, kalian bisa cari tanggal transaksinya di mana. Lalu tuliskan nama penerima biliet gironya, namanya siapa penerimanya. Lalu tulis nama pihak yang mengeluarkan biliet giro, seperti itu. Selanjutnya ada rekening koran. Berikut keterangan yang harus diisi dalam pengisian rekening koran. Nah, ini cara ngisinya, ada nomor-nomornya. Di sini keterangan cara ngisinya. Yang pertama, mengisi belangko rekening koran beserta nomor rekening. Yang pertama seperti ini, itu isi belangkonya. Yang kedua, mengisi tanggal terjadinya transaksi di sini. Terus mengisi sandi, mengisi mutasi jumlah angka nominal debit atau kredit dalam kolom mutasi. Yang kelima, mengisi saldo. Dan yang keenam, harus ada kolom pengesahan petugas bank. Nah, begitu ya, kalian bisa pelajari nanti. Nah, di sini juga masuk ke bagian 4, yaitu bukti transaksi lainnya. Nah, selain bukti transaksi yang telah dikemukakan sama saya di yang bagian atas tadi, terdapat juga bukti transaksi yang lainnya, antara lain sebagai berikut. Nah, pertama ada yang namanya nota kontan. Nota kontan ini berfungsi untuk alat bukti transaksi pembelian maupun penjualan secara tunai. Contoh, nota kontan yang belum dilakukan pengisian seperti ini ya. Di sini ada caranya juga. Yang pertama, tuliskan nama pihak yang membuat nota kontan. Lalu yang kedua, isi nomor nota kontan. Yang ketiga, isi tanggal transaksi. Yang keempat, isi bagian tabel dan lain sebagainya. Kalian bisa pelajari, kalian bisa pause, kalian bisa amati sampai kalian mengerti. Oke? Lalu selanjutnya, nah ini bagian cara ngisi nota kontannya. Nah, lalu juga ada yang namanya nota permintaan barang. Nota permintaan barang ini merupakan rancangan formulir untuk permintaan dari gudang. Nah, di sini ada nomor-nomornya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan selanjutnya di sini cara mengisinya. Yang pertama, isi tanggal permintaan di kepala bagian gudang seperti itu ya. Lalu juga isi nomor urut, lalu juga tuliskan nama atau jenis barang. Di sini ada nomornya. Jadi kalian bisa pelajari dan bisa kalian analisa. Nah, seperti ini cara mengisinya. Lalu selanjutnya surat pesanan. Berikut cara mengisi surat pesanan. Nah, ini contoh permintaan barangnya, pesanan, mengisi kepala surat seperti nama, alamat, nomor telepon atau fax. Nah, lalu mengisi nama dan jumlah barang yang dipesan. Lalu yang keempat, mengisi bagian cara pembayaran dengan cara mengisi pada kolom nama bank, nomor rekening, serta nama pihak yang mewakili pihak penjual. Nah, mengisi salam penutup disertai dengan membubuhkan tanda tangan pihak pembeli. Nah, ini contoh surat pesanan ya, bisa kalian lihat. Di sini ada nomornya, lalu kepada siapa, perihalnya apa, ada kata sambutannya juga. Seperti itu, kalian bisa pelajari. Nah,
Alhamdulillah untuk bagian pertama sudah selesai. Jadi materi ini dibagi ke dalam 2 bagian ya. Ini baru yang pertama. Yang kedua nanti cukup maksud saya tidak terlalu panjang seperti materi ini. Jadi kalian tidak terlalu lelah melihatnya. Nah, untuk yang materi ini kalian coba pause aja. Terus kalau misalnya kalian merasa capek untuk melihatnya, kalian bisa istirahat dulu. Setelah kalian siap kembali, kalian bisa mempelajari materi tersebut. Nah, untuk kesempatan kali ini cukup sekian dulu. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan materi yang saya buat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.